Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu daerah, tepatnya di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Nah, ini saya bisa dikatakan area hutan atau area perkebunan ya teman-teman. Kalau kalian orang Kalimantan pasti bilangnya ini kebun, karena hutan Majalengka dan hutan Kalimantan itu jauh berbeda banget ya teman-teman. Dan di sini ada satu keluarga yang sudah puluhan tahun tinggal di tempat seperti ini. Kebayangkan teman-teman, akses jalannya saja saya dari sana tuh membawa kendaraan sepeda motor tidak bisa masuk ke sini karena ini jalan setapak dan sampingnya itu merupakan area jurang. Dan seperti biasa saya berkunjung ke salah satu warga yang tinggal di tempat terpencil atau di kuburan, pasti akan menanyakan hal mistis, kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami sama keluarga tersebut. Makanya yang penasaran, tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh soleha. Untuk kalian para janda, karena janda selalu di depan ya teman-teman, seperti banyak yang bilang seperti itu, janda semakin di depan. Untuk janda dan duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga di tahun 2022 ini bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menafkahi anak, istri, dan keluarganya. Dan yang belum punya rumah, di tahun 2022 ini bisa membeli, membangun rumah, walaupun itu rumah kecil, rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Yuk langsung saja kita lanjutkan perjalanan saya menuju lokasi rumah tersebut, karena lokasi rumahnya masih cukup lumayan jauh teman-teman. Nah, tadi saya berjalan dari sana teman-teman. Nah, dari sana itu ke sini masih cukup lumayan jauh, dan jalannya jalan setapak masih tanah kayak gini. Karena saya bilang kenapa nggak bisa masuk kendaraan roda 2, karena di sampingnya itu merupakan area jurang ya teman-teman. Tinggi banget nih, tebing. Jadi kalau misalkan saya bawa sepeda motor, karena ini habis hujan, takut terperosok jatuh ke bawah. Jadi supaya apa ya istilahnya, safety atau keamanan buat diri pribadi saya memutuskan untuk berjalan kaki. Dan kebetulan juga saya di sini tidak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani sama konten kreator juga asal Kabupaten Majalengka. Nah, itu A Najar dan Teh Nenden. Kebetulan Teh Nenden dan A Najar sedang opening karena beliau juga mau bikin video di sini. Nanti kita ngobrol dulu sebentar sama Teh Nenden, karena Teh Nenden itu merupakan putra asli daerah sini. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Nah Teh, ini kan Teteh asli sini ya Teh ya? Apakah betul di tempat kayak gini nih, tempat terpencil, jalannya aja jalan setapak, kalau kita misalkan memaksakan bawa sepeda motor takut terjerumus ke jurang ya Teh ya? Iya. Emang betul di sini ada satu keluarga yang tinggal di sini Teh? Betul sekali, karena pas saya masih SD itu ya, bahkan masih saya TK itu udah ada rumah di sini, namanya itu Bapak Kiai Elang kalau tidak salah. Nah, itu udah tinggal berpuluh-puluh tahun dan memang terpencil, jalannya aja ya
cuman kayak gini doang, nggak ada jalan lain gitu. Jalan setapak ya teh ya. Kalau ini masalah keangkeran gimana sih teh? Tadi sepanjang jalan saya lihat banyak banget pohon bambu. Kalau pohon bambu itu identik dengan keangkeran ya teh ya. Itu gimana sih teh? Selaku teteh warga dinya, apakah pernah mendengar gosip-gosip atau cerita-cerita dari masyarakat atau tetangga teteh gitu? Ya kalau untuk keangkeran sendiri, saya sering dengar sih katanya suka ada suara-suara tertentu gitu ya. Terus kayak misalkan ada bayangan-bayangan putih yang kayak gitu-gitu Di jalur yang kita lewat ini. ya, terus ngeri. bahkan katanya pernah ada yang memburu yang tanda kutip lah kayak gitu, sampai gitu. memburu tengah malam jam 2 katanya gitu. Jadi ya pokoknya serem sih. Saya juga di sini banyak berdoa ini teh. Ngeri ya teh. Teteh selalu ditemani sama suami ya, Anazar ya. Oke. Terus Teh temani lah kemanapun pergi gitu. Karena di sini nih ada jurang segala macam, harus berhati-hati. Khawatir ya teh ya. Ya ayah, sorry bukan teteh, maksudnya AA. Takut istrinya kenapa-kenapa. Oke teh Nenden, Anazar, saya lanjut berjalan ya duluannya ke sana. Bersilaturahmi ke Pak Kiai apa? Kiai Elang. Oke, Elang. Oke, pantas teman-teman ya, karena yang tinggal di sini tuh seorang kiai pasti bakal pemberani. Jangan-jangan Pak Kiai Elang tersebut juga seorang pemburu hantu ya teman-teman. Wih. Oke, nah ini seperti ini jalannya teman-teman. Teh, ini ada dua jalan, ke arah mana sih teh? Kiri atau kanan teh? Ke kiri. Ke kiri ya, ayah. Oh ya siap. Ke kiri berarti naik ke atas. Kalau ke sini? Mungkin jalan setapak ini nanti ketemu ada rumah yang warna oranye kalau nggak salah di sana. Oke. Berarti kalau ini arah ke sawah ya teh? Wah, kalau ini beda lagi lah jalurnya. Oh, beda jalur. Biasanya ini jalur petani gitu. Oke, siap teh. Makasih. Ya, hati-hati ya. Iya siap, Pak. Oke, teman-teman, ini jalannya kayak gini. Ya, pantas tidak bisa masuk kendaraan ke sini. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi. Kayak gini nih teman-teman. Widih, jalan setapak seperti ini. Berani banget ya tinggal di tempat terpencil kayak gini loh teman-teman. Kalau saya jujur gak bakal berani. Bayangkan sama teman-teman, itu suara burung apa ya? Nah oke, bentar lagi saya sampai di rumah Bapak Kiai Elang tersebut. Karena kalau misalkan di-shoot semua perjalanannya, wah itu membutuhkan durasi mungkin kurang lebih hampir 40 menit atau 30 menitan ya minimal itu juga teman-teman. Nah itu sudah kelihatan bangunan rumah dari Bapak Kiai Elang tersebut. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar perihal kehidupan beliau yang sudah puluhan tahun tinggal di tempat kayak gini, di tempat seperti ini. Nah itu bangunan rumah dari Bapak Kiai Elang tersebut. Wow, itu bisa teman-teman lihat, ini sekelilingnya tidak ada tetangga satupun. Itu merupakan, di depannya itu merupakan area jurang ya teman-teman, dan perkebunan. Dan di bawah sana, di belakang sana itu merupakan area pesawahan ya teman-teman. Oh ternyata bisa. Kita masuk jalan yang tadi juga bisa loh teman-teman nih. Kan tadi kita naik ke atas ya, ke kiri. Kalau misalkan tadi kita ngambil yang lurus, mungkin tembusannya ke jalan yang ini nih. Oh ternyata sama aja ya teman-teman. Bayang ini, waktu bawa material bahan bangunannya kayak gimana nih, bisa bangun rumah seperti ini. Yuk kita ngobrol sebentar. Siapa tahu ibu dan bapaknya sedang ada di dalam rumah ya teman-teman.
Assalamualaikum. Ibu. Maaf ganggu waktunya nih, Bu. Maaf ganggu waktunya nih, Bu. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar, Bu? Ya. Alhamdulillah saya ketemu sama pemilik rumahnya, teman-teman, dan alhamdulillah juga beliau memberi kesempatan buat saya untuk ngobrol-ngobrol. Bu, boleh di luar aja, Bu? Nggak apa-apa lah, nggak boleh di dalam juga. Oke. Gak usah sama si bapak. Sama ibu aja. Oh, gaduh bayi ya, Bu ya? Iya bayi. Nah, teman-teman, ibunya punya bayi, Bu. Boleh ngobrol, Bu, sebentar, Bu? Ya. Oke, sambil diri. Nah, Ibu boleh memperkenalkan diri sama ibu siapa, Ibu? Ya saya Ibu Noni. Ibu Noni. Iya. Ibu Noni istri dari Bapak Kiai Elang. Iya. Oh, jadi tadi saya kan kata Teh Nenden di perjalanan bilangnya ini rumahnya Pak Kiai Elang katanya, Bu ya. Oh iya. Ibu Noni. Ibu di sini tuh udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Maaf, Bu. Ya kalau bapak di tahun 93. Dari tahun 93. Iya kalau bapak, kalau ibu mah di tahun 2012 ya di sini. 2012. Berarti Ibu istri ke Istri bapak. Istri- Ya. Oh, itu istri Bapak. Berarti menikahnya tahun 2012 atau gimana? Nikahnya tahun 2008. Oh, Nikah 2008. sama si bapak mah ya. Cuman di kesininya tinggal di sini dari Iya. tahun 2012. 12. Kan di Walasari punya rumah satu. Oh, gitu. Dari Blok Minggu. Oh iya ya, Bu. Walasari Blok Minggu. Ibu berarti di sini tuh udah hampir kurang lebih 10 tahun kalau Ibu ya? Iya. Kalau Bapak Kiai sendiri udah hampir 28. 28 tahun tinggal di tempat terpencil kayak gini, Bu ya. Iya. Akses jalannya pun tadi jalan setapak melewati pohon bambu dulu ya, Bu ya, karena saya lewat dari depan sana, Bu. Mengerikan. Ngeri ya. Ibu kalau boleh sambil duduk gak apa-apa, ibunya takut ini di sini, Bu. Boleh di depan? Enggak di sini aja. Oh, di sini. Oke, nggak apa-apa, Bu lah. Ya, kenapanya yang punya rumah, Bu. Bebas ya, Bu ya. Ini punya bayi berusia berapa tahun, Bu? Ini baru 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari. Wow. Ini Kalau Ibu anak sendiri punya berapa, Ibu? ya kan semuanya dari bapak dari saya 17. 17 anak. Iya, Yang sudah menikah berapa? yang sudah menikah 5 ya kalau nggak 5. salah. Iya, 5. Yang masih kecil-kecil berapa? Yang masih kecil ini 6. 6. Yang belum nikah 3. 3. Ya. Berarti di sini yang tinggal itu berapa orang? Ini di sini cuma ada anak 6 Oh. yang masih kecil-kecil. Oh, Semuanya gitu. udah pada merantau. Oh iya, udah pada usaha rumah masing-masing, tangga. Bu ya. Iya. Oke. Berarti di sini Ibu udah kurang lebih 10 tahun nih, Bu. Kalau saya kan ingin bertanya seperti ini, Bu, tapi mohon maaf ini Maya, Bu ya. Karena kalau misalkan pikiran masyarakat luas tinggal di hutan, tinggal di tempat terpencil, jauh dari tetangga, jauh dari pemukiman, itu dibilangnya serem, angker lah, ginilah, itulah. Iya, Nah, selama kurang lebih Ibu 10 tahun tinggal di sini, apalagi harus melewati banyak pohon-pohon bambu, karena pohon bambu identiknya banyak banget kuntilanak di sana, Ibu ya. Nah, itu gimana, Bu? Yang pernah alami Ibu, apakah pernah Ibu melihat sosok-sosok makhluk halus atau sosok-sosok gaib kalau misalkan pulang malam atau misalkan pagi-pagi atau siang hari pun, misalkan tengah hari jam 12 siang, itu gimana sih, Bu? Pernah nggak? Alhamdulillah semenjak saya tinggal di sini dari tahun 2012 sampai sekarang belum pernah ngelihat belum pernah ngedengar suara pun belum pernah. Kalau misalnya ada cicak mah gitu toke ya, segala burung-burung gitu, yang lain-lain mah nggak pernah. Alhamdulillah. Oh, nggak pernah. Alhamdulillah, Kalau Ibu sendiri mah. Tapi Iya, kalau kalau Bapak ibu- gimana, Bu? Bapak pernah nggak? Ya kalau bapak mah sih nggak tahu ya. Soalnya bapak mah ya dibilang ya nggak tahu bapak mah, kalau bapak sendiri mah gitu. Kalau bapaknya ada? Ya? Ada bapaknya. Bapaknya ada. Ya kalau bapak mah kan apa sih? Kalau dikatakan mah punya Ilmu. segalanya gitu. Oh, jadi teman-teman gini, Bapak Kiai Elang tersebut merupakan seorang ahli hikmah ya, Bu ya. Iya. Jadi suka mengobati, misalkan mengobati orang-orang sakit, terus yang membutuhkan pertolongan lah pada intinya. Ya, mungkin kalau bisa akan dalam bahasa Indonesianya itu pakar spiritual atau guru spiritual seperti itu, Bu ya. Iya. Heeh.
Nanti kita deh akan lain berkesempatan karena kebetulan si bapaknya juga ada Bu ya di rumah ya. Ada ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama si bapak, mungkin pengalaman bapak dengan pengalaman ibu berbeda. Iya. Karena kemungkinan besar ibu jarang keluar malam, misalkan keluar malam mau ada keperluan apa atau gimana. Kalau si bapak pasti ya Bu ya. Misalkan ada pasien yang ingin membutuhkan pertolongan pasti berangkat mau jam berapapun. Nah, nanti kita akan berkesempatan ngobrol bersama Bapak Kiai Elang setelah beliau mungkin sedang melaksanakan sholat yang 5 waktu dulu ya Bu ya. Oke. Ya kalau kata murid itunya si bapak mah kalau ada yang nginep di sini gitu, katanya padahal kan bapak gitu lagi pergi, tapi ada bapak gitu di sini kata tamu gitu. Ya dulunya katanya apalagi bobo, apalagi sholat gitu ada bapak, kan bapaknya nggak ada. Padahal bapaknya nggak ada. Lagi pergi. Gitu. Wow, hebat nih pakai Elang nih. Kalau kata tamu gitu. Jadi teman-teman suka banyak tamu ke sini, nginap, misalkan lagi membutuhkan pertolongan. Padahal Pak Kiainya sedang keluar membantu orang yang lainnya. Tapi kata tamunya ada si bapak di rumah sedang menjalankan sholat yang 5 waktu, sedang berzikir. Wow, itu hebat berarti punya ini ya. Itu juga kata tamu. Ya udah saya di sini, katanya, kok di sini rame gitu, suka gitu. Ada para ulama kok banyak di sini gitu. Bahkan nggak ada apa-apa, cuma saya doang gitu. Kata tamu suka gitu. Di sini ada ini ya, ada yang rame gitu. Suka bilang gitu. Padahal sepi cuma menyendiri ya Bu ya. Bapak kan lagi pergi, cuma ada saya gitu. Iya. Tapi kata tamu ya, Bu katanya di sini anget ya, kayak banyak orang gitu. Padahal sepi. Ya padahal cuma di sini aja. Enakan katanya betah di sini gitu. Oke. Ya suka bilang gitu. Ya udahlah, lebih serunya, lebih enaknya kita ngobrol nanti sama Pak Kiai ya. Sama Pak Kiainya mungkin nanti kalau Pak Kiainya udah beres kita lanjut ngobrol. Ibu, setahunya Bapak gitu. Oke. Memang tidak pernah. Ibu terima kasih ya Bu ya atas waktunya nih udah diberi kesempatan untuk ngobrol sebentar lah seputar kehidupan Ibu yang kurang lebih selama 10 tahun ya Bu ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun tinggal di tempat terpencil ini ikut sama Bapak Kiai. Nah sekarang saya berkesempatan ngobrol bersama Bapak Kiai Elang ya Pak ya. Terkenal itu nama asli itu Bapak Kiai. Lili. Oh, Lili Elang. oh Bapak Kiai Lili Elang. Nah, oke. Nah Pak Kiai ini mohon maaf nih tadi kan saya sempat ngobrol-ngobrol bersama Ibu dan juga sama si Teteh ya. Bapak ini Pak Kiai ini udah hampir kurang lebih 28 tinggal di tempat terpencil kayak gini. Spot hutan ya. Ya Pak ya. Nah itu saya pengen menanyakan karena kata Ibu tadi, kata istri Bapak katanya kalau yang sering mengalami hal-hal aneh, hal-hal kejadian yang di luar nalar manusia itu Pak Kiai, karena Pak Kiai sendiri suka menolong orang-orang yang seperti itu ya Pak ya. Nah itu gimana sih Pak, pernah yang Bapak alami itu kayak gimana? Iya, Bapak alami dulu itu berarti habis pulang dari Cikwendey. Pak Kiai tiasa tarik mohon. Waktu itu habis pulang dari Cikwendey, pulang dari pengajian itu. Iya. Saya kan diantarin sama orang yang punya hajat. Pas datang ke jembatan depan itu. Oh yang di depan tadi saya naruh motor mungkin Pak ya? Itu ada suatu kejadian itu. Bahkan ada suara seperti ayam masih kecil gitu. Jadi dia teriak kuciak itu. Saya tengok ke belakang, kebetulan nggak ada apa-apa, cuma suara doang. Udah begitu langsung saya jalan terus jarak sekian meter lamanya jalan kaki saya itu. Pas saya nengok kok ada berwujud manusia. Oh gitu. Tapi dia itu jadi dia itu lihat ke depan, membelakangi Bapak. Pas dilihat
apa itu cewek apa bukan, manusia apa bukan, saya bilang gitu kan di dalam hati saya itu. Iya. Pas dilihat itu, disamperin, dilihat, didekatin, loh kok kayak itu cewek, rambutnya panjang, Terurai rapi. ya lagian mungkin. nggak pakai pakaian. Saya kira itu manusia gitu kan. Pas dilihat sampai ke bawah, kok nggak ada telapak kakinya. Jadi nggak menginjak tanah. Yang menjaga, jadi nggak menjaga, kelihatan kakinya gitu. Saya bilang, wah kalau begitu itu setan. Oh, Karena karena nggak di baju, nggak di celana telanjang bulat. Terus lagian kakinya itu nggak nginjak sampai tanah. Saya bilang, wah itu mah bukan manusia, itu setan. Saya bilang gitu. Mesti ini katanya, kata orang dulu mah kan juri kunti katanya. kuntilanak. Ya kuntilanak gitu, juri kunti itu. Nah, udah gitu saya pegang batu, langsung dilempar batu, dia itu lari Terbirit-birit Pak ya. lari sambil teriak-teriak kut terus larinya. Teriak begitu, saya kejar terus supaya saya penasaran, pengen sampai dapat di Mana? di mana gitu letaknya, kemana larinya, Ya. terus pengen tahu wujudnya depannya bagaimana, tapi yang nggak bisa gitu, nggak bisa lihat wujud depan gitu, hanya di gitu. samping aja gitu. Sampai lari saya naik turun itu apa namanya itu galang, naik turun kebun, badus, terus juga sampai dobol itu kain pun saya juga sampai bolong-bolong, dikarenakan ruwet dengan ada apa itu namanya ya bangsa bambu, Ranting-ranting gitu kan, pohon ya Pak ya. Karena tadi sepanjang cucuk. perjalanan juga kita melewati banyak pohon bambu ya Pak ya. Udah sampai ke Lebak, namanya itu Lebak, di sini mah Lebak. Sungai. Lebak itu udah saya tinggalin aja. Pas saya masuk ke rumah, kok dia nyamperin lagi ke sini. Datang lagi. Ke samping lama datang lagi. Langsung saya uber lagi. Sampai sejauh mungkin di uber terus, dilempar sama batu sampai teriak-teriak, setan, gua nggak takut sama lu setan, gua manusia sempurna, saya bilang gitu. Langsung teriak sama anak-anak, tolong keserkan keluar. Tolong ini dikamerin HP kamu, karena ini bukti kisah nyata, ini mah bukan berarti kebetulan. Bukti dengan kenyataan, silakan di kamera sama kamu. Dia bilang, enggak, katanya ya saya takut banget, biar ayah aja yang nguber sampai ke sana, katanya gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak Bapak nggak berani ngikutin Bapak. Ya Bapak sendirian, pakai sendirian yang mengubur-ngubur kuntilanak tersebut ya Pak ya. Ngikuti di belakang tapi jarak jauh, di belakang ngikuti Bapak tapi jarak jauh ngikutinnya. Sambil Bapak. Kebetulan di sini kan hutan, namanya juga gelap gulita gitu hutan, cuman HP saya yang nyala. Jadi mampunya cuman terang segitu di HP saya aja gitu. Nah ini Pak Kiai, mohon maaf nih, Pak Kiai kan kebetulan suka membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang sakit atau orang yang apalah ya Pak Kiai ya, macam-macam itu ya Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai kalau misalkan menolong orang jam berapapun harus siap ya Pak Kiai ya. Nah misalkan Pak Kiai keluar malam nih, harus melewati pohon bambu kayak gitu, melewati jalan setapak kayak gitu, itu pernah nggak di jalan dicegat misalkan sama sosok makhluk halus atau dan juga yang lainnya selain kuntilanak tersebut, makhluk halus yang lain, makhluk gaib yang lain gitu? Kalau begitu mah belum pernah. Kalau dulu ada seorang tamu di sini, kebetulan saya kan lagi di Belasari malam itu. Ada yang datang ke rumah malam-malam, katanya di Cigale di Pusar ada dua orang tamu, katanya laki-laki semua, katanya dari Dharma Raja, katanya ada Sumedang. Terus di sini kan banyak anak-anak gitu. Anak kecil ya Pak ya? Anak kecil, anak yang gede gitu, yang dewasa. Terus ibu saya, kalau bini saya nggak ada, cuman cucu, ibu, anak-anak saya. Katanya di sini ada yang duduk di sebelah kanan depan rumah pakai baju tentara. Jadi dugaan ibu saya dan anak saya itu katanya bapak tentara, katanya dibilang. Gitu. Terus di sebelah samping ini kiri sini depan rumah lagi itu bapak tentara juga, katanya duduk menghadap ke arah ke arah timur atau barat? Ke arah utara barangkali. Kaler, ke arah utara gitu. Pas begitu, pas dibuka pintu, disuruh masuk katanya ke rumah, dia nggak nyaut katanya. Dia nggak nyaut sampai datang saya ke rumah. Saya bilang, itu bukan manusia, saya bilang gitu. Itu mungkin itu namanya karuhun, saya bilang gitu. Gitu. Jadi berwujud Prabu Siliwangi kalau dibilang. Nah Pak Kiai, mohon maaf nih, katanya Pak Kiai betul punya 17 anak? Betul, itu sama yang meninggal. 17 anak. Dari berapa istri Pak Kiai?
Oh, dari 3 istri. Oh, dari 3 Yang istri. ada 14 anak, yang ada ini Yang masih kecil-kecil ini yang masih ya. digendong juga ya Teh ya. Yang 3 udah meninggal. Oh. Jadi 17 dari 3 Istri. ibu. Oh, 3 ibu. istri. Oke. Pak Kiai, makasih ya Pak Kiai atas informasi, atas tambahan informasinya nih. Mohon maaf nih saya ganggu waktunya silaturahmi ke sini. Mungkin ganggu waktu Pak Kiai sedang beribadah ya Pak Kiai ya. Sedang menjalankan sholat yang 5 waktu. Ini Pak Kiai, Iya, kalau saya boleh tahu senang banget. mungkin para penonton nih misalkan kan saya tadi bilangnya Pak Kiai suka mengobati atau membantu orang itu berbagai maksudnya gimana sih Pak Kiai itu? Bisa membantu orang kayak seperti apa aja misalkan? Oh, jadi gimana ya, saya nggak bisa apa-apa sebetulnya, orang awam, orang doi, nggak bisa apa-apa. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan pengen bertamu, pengen punya istilahnya punya kesulitan atau apapun, silahkan datang ke rumah Pak Kiai ya. Iya, Ini- insya Allah saya hormati, insya Allah. Nah, untuk teman-teman barangkali yang ingin bertamu ke rumah Pak Kiai, silahkan datang ke Desa Cigale, Kecamatan Lemah Sugi. Oh, Lemah Sugi, bukan Bantarujak ini, Pak. Bukan. Oh, oke teman-teman, mohon maaf tadi di awal video saya bilangnya Bantarujak ya, ternyata ini kecamatannya masuk Kecamatan Lemah Sugi. Iya, wilayah Bantarujak gitu. Kabupaten Majalengka. Nah, nanti mungkin teman-teman yang punya kesulitan atau apa-apa mau minta pertolongan sama Pak Kiai Elang, silahkan datang ke rumahnya ke Desa Cigale, Kecamatan Lemah Sugi, Kabupaten Majalengka. Tinggal tanya aja rumahnya Pak Kiai Elang di mana. Mungkin masyarakat sekitar juga sudah tahu. Iya. Saya membantu merekin nasib seseorang gitu. Oke, siap Pak. Jadi membantu merekin nasib seseorang gitu. Oke, merubah nasib ya Pak ya. Ya, merubah nasib seseorang gitu. Siap. Yang banyak kan orang-orang militer di sini mah kan, apalagi waktu perang Timur Tengah itu. Gitu. Ya, ya Pak Kiai. Makasih ya Pak Kiai waktunya ya. Sama kembalinya deh. Oke teman-teman, itu mungkin tadi seputar kisah Pak Kiai Elang dan keluarga yang kurang lebih selama 20 tahun tinggal di tempat terpencil kayak gini. Pak Kiai Elang mempunyai 17 anak dari 3 istri dan juga tadi kan sudah dijelasin Pak Kiai Elang itu suka membantu orang yang kesulitan. Cucu 13. Cucu punya 13 ya Pak ya? Nah, Cucu 13. cucu 13. Nah, tadi kisah mistis yang pernah dialami Pak Kiai Elang dan keluarga itu sudah dijelaskan secara sedetail mungkin. Itu mungkin hanya singkat cerita. Kalau misalkan dijelaskan semua, tidak cukup waktu 1 jam atau bahkan waktu 1 hari. Dan kebetulan saya datang ke sini tidak sendirian. Saya ditemani, tadi juga kan di awal dibilang sama konten kreator asal Majalengka, Teh Nenden. Nenden apa sih Teh? Nenden Sri Fujia. Nenden Sri Pujia. Jadi barangkali teman-teman yang penasaran, silahkan kepoin channel YouTube-nya Teh Nenden Sri Pujia, konten kreator asli Majalengka yang ngerekomendasiin tempat ini kepada saya. Dan juga Kang Arul Hazni. Husni. Oh, Husni. Kang Arul Husni yang sudah memberitahu informasi bahwa di sini itu ada satu keluarga yang hidup di tengah hutan terpencil sudah puluhan tahun. Dan kebetulan saya kenal sama Teh Nenden, jadi minta diantar sama Teh Nenden karena Teh Nenden asli orang sini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.